Halo, selamat malam. Oke. Jadi seperti biasa di Kamis malam kita akan mulai IG live ya, sharing-sharing dan seperti biasa kita akan live bersama Ibu Jenny seperti biasa. Halo Ibu Jenny, apa kabar? Hai. Oke. Dan juga tentu saja bersama suaranya double ya. Oh. Harus sedikit jauhan, oke. Dan tentu saja bersama narasumber kita, yaitu pelatih karyawan bintang nomor 1 di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pak Rudi Eng. Nah, selamat malam Pak Rudi. Malam Anton, malam Bu Jenny, malam para sobat bintang. Oh, suaranya gema ya? Oke, kalau suara saya bagaimana? Jelas? Bagus. Bagus ya, oke. Oke, topik IG Live malam ini adalah mengapa banyak karyawan gagal dan tidak dipromosikan. Nah, dan setidaknya nih katanya ada 6 alasan ya Pak? Iya betul, ada 6 alasan kenapa banyak karyawan tidak dipromosikan dan tidak naik gaji secara signifikan. Dan hari ini kita bahas alasan yang pertama. Nah, jadi nanti 6 minggu ke depan ya, 6 minggu ke depan kita akan membahas alasan-alasan ini. Dan sekarang kita akan membahas alasan yang pertama. Apa itu alasannya yang pertama? Oke, suaranya Anton timbul tenggelam ya. Kadang ada, kadang hilang. Oh, kenapa ini ya? Iya, oke. Jadi tadi seperti udah dijelasin bahwa kenapa sih kita itu sebagai karyawan gagal dan kayaknya kita tuh jarang ya dipromosiin oleh atasan kita ya. Tadi udah disebutkan ada 6 alasan, ini akan dibahas selama 6 minggu berturut-turut. Dan hari ini jangan lewatkan dan seterusnya ya kan, hari ini adalah topik yang pertama, part yang pertama. Alasan pertama adalah karena kita fokus pada hal yang salah. Nah, apa sih maksudnya? Langsung kita dengan Pak Rudi. Pak Rudi bisa jelasin, apa itu maksudnya? Oke, thank you Bu Jenny. Alasan yang pertama. Sebelum saya jelaskan, saya cuma mau tanya dulu kepada Bapak Ibu semua ya, para sobat bintang ya. Coba lihat sekeliling kita, teman-teman semua. Tetangga kita, teman sekolah, rekan kerja, apakah mereka semua berhasil? Tentu tidak, bukan? Bahkan fakta berbicara bahwa lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Benar kan ya? Nah, seperti itu. Ya, jadi kita sukses itu selalu berpola, gagal juga berpola. Nah, kalau kita belajar pola-pola kesuksesan, maka dijamin kita akan berhasil juga nantinya. Tapi kalau kita tidak belajar pola-pola kesuksesan, maka kita akan mengikuti pola-pola kegagalan seperti banyak orang. Dan akhirnya kita akan masuk jurang sama-sama. Itu dia, Bu Jenny. Oke, berarti ada memang beberapa kita lihat pasti ada dong teman kita yang berhasil, tapi kok ada juga kenapa kok dia nggak berhasil seperti itu ya Pak? Dan mungkin dia mentok di situ-situ aja, sepertinya seperti itu ya Pak ya. Nah, kenapa sih Pak kok ada banyak orang yang gagal? Kira-kira apa sih Pak? Apakah faktor lingkungan? Apakah ini faktor genetik? Apakah faktor ini latar belakang keluarga? Apakah faktor sekolah Pak? Oh dia mungkin nggak pinter sekolahnya atau tidak ranking atau seperti apa Pak maksudnya Pak? Nah ya Bu Jenny dan para sobat bintang dan Anton ya, kita semua tahu ya masa lalu kita tidak pernah sama dengan masa depan kita. Hari ini kita jadi siapa itu karena perbuatan kita dan keputusan kita yang kita ambil di masa lalu, betul kan ya? Tetapi teman-teman semua, para sobat bintang, besok kita jadi siapa itu bukan tergantung dari masa lalu kita, tapi tergantung apa yang kita putuskan dan apa yang kita lakukan pada hari ini. Itulah yang akan membentuk masa depan kita. Nah, banyak banget orang-orang yang gagal di luar sana, itu mereka menyalahkan masa lalu mereka. Mereka tidak bersekolah dengan baik, mereka hanya S3 atau alias SD, SMP, SMA, mereka hanya S1, mereka hanya S2, mereka terlalu... Jadi banyak banget tuh alasan-alasan yang mereka gunakan untuk mengatasnamakan mereka kegagalan mereka. Seharusnya adalah orang gagal selalu punya satu alasan lebih kenapa mereka gagal. Tetapi kalau Anda dan saya, para sobat bintang yang mau berhasil, kita tidak boleh lagi punya alasan. Tapi Anda dan saya harus punya satu cara lebih kenapa kita harus berhasil. Itu dia, ya. Makanya ya kalau kita menonton filmnya Kung Fu Panda, saya paling suka tuh nonton film-film Disney. Kenapa? Karena bukan film itu bukan hanya untuk anak-anak kecil aja, tapi film itu juga bermakna banget buat orang dewasa. Master Oogway dalam film Kung Fu Panda pernah mengatakan kepada
Po, ya. Dia bilang apa sih? Yesterday is history. Ya, yesterday is history, tomorrow is mystery. But today is a gift. That's why they call it present. Artinya apa sih teman-teman semua? Ya, Master Oogway mengatakan filosofinya adalah kemarin itu adalah sejarah. Kita nggak bisa rubah masa lalu kita. Siapapun kita tidak bisa merubah masa lalu kita. Tapi besok adalah misteri. Kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi besok. Tetapi hari ini adalah hadiah. Ya, jadi teman-teman semua, apa yang mau kita lakukan hari ini itu sangatlah itu akan membuat kita masa depan kita bakal jadi siapa, itu dia. Ya, siapapun kita di masa lalu kita, teman-teman semua para sahabat bintang, di keluarga seperti apa kita dilahirkan, di mana kita bersekolah, semua itu tidak berpengaruh terhadap masa depan kita. Berapa nilai kita, berapa IPK kita, itu tidak berpengaruh pada masa depan kita, teman-teman. Itu hanya alasan yang sering banget dipakai oleh orang yang gagal dalam hidupnya sebagai pembenaran diri mereka sendiri. Itu dia. Makanya teman-teman semua ya, sebelum kita pola-polanya gimana sih? Ada dua hal di dunia ini yang perlu kita ketahui. Jika kita salah memilih, hasilnya akan seperti langit dan bumi. Seperti itu Bu Jenny dan Anton dan para sobat bintang. Pak Rudi tadi bilang ada dua hal, Pak. Boleh sebutkan, Betul. Pak? Nah, coba sebelum kita membahas dua hal itu ya, saya coba mau pakai gunakan sebuah cerita ya. Jadi teman-teman semua, teman-teman semua coba perkirakan apa yang bakal terjadi tahun 2021 ini ya. Jadi tahun 2021 ini banyak banget orang-orang yang memperkirakan kalau situasi ekonomi kita nggak akan lebih baik daripada tahun 2020, dan pandemi ini belum tentu segera berakhir, walaupun Pak Jokowi sudah merencanakan kalau tahun 2021 pertengahan itu kalau bisa COVID sudah berlalu dan kita mulai bisa bersekolah, kita mulai bisa bekerja di kantor kita masing-masing. Tapi kita nggak pernah tahu ya, itu masih misteri teman-teman semua, tergantung berapa banyak vaksin yang sudah disuntikan kepada banyak orang di Indonesia. Nah, teman-teman semua, banyak orang mengatakan kalau dampak dari pandemi ini akan berlangsung selama 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Nah, teman-teman semua, kalau kita selalu fokus kepada dampak pandemi itu, kita selalu fokus kepada apa yang bakal terjadi dengan situasi ekonomi Indonesia, kita akan membuat segudang alasan kenapa kita nggak berhasil, kenapa kita nggak mau bekerja. Banyak banget orang-orang yang saat ini mereka vakum dan mereka tidak mau melakukan apapun karena mereka merasa lagi pandemi ini ya, nggak mungkin orang itu bisa maju kok lagi pandemi, jadi ngapain kita berbuat ekstra dan lain-lain. Tapi teman-teman semua, saya mau katakan ya, banyak banget orang-orang yang maju di saat pandemi ini karena mereka menggunakan cara, bukan lagi alasan. Seperti itu. Dan saya juga memakai sebuah cerita pada saat masa lalu saya, pada saat saya masih menjadi karyawan yang rusak total. Nanti saya pakai cerita nih ya. Memang Pak Rudi pernah jadi karyawan rusak total, Pak? Saya pernah jadi apapun, pernah jadi Power Rangers juga gitu ya. Enggak bercanda ya. Jadi teman-teman semua, saya masih ingat kok pada tahun 2000-an itu, tahun 2000 itu saya masih jadi karyawan yang rusak total. Kenapa rusak total? Karena saya sering banget perilaku saya dengan apa yang saya inginkan, dengan apa yang saya lakukan itu berbeda banget. Jaka sembung bogolok, atau alias jaka sembung silakan ngomong sama sebelahnya ya. Jadi teman-teman semua, pada tahun 2000-an, tepatnya saat saya baru memasuki dunia kerja ya, saya masih ingat tuh, Presiden Megawati menaikkan harga BBM cukup signifikan ya. Hal itu membuat semua kebutuhan hidup terkatrol naik. Namun sayangnya tidak diikuti dengan kenaikan gaji. Betul kan teman-teman ya? Kalau teman-teman tahu Pak Presiden Megawati menaikkan harga premium saat itu, berarti teman-teman sudah tua ya, sama seperti saya kayak gitu kan. Nah, apa yang saya lakukan di kantor? Pada saat saya bilang saya mulai memprovokasi rekan-rekan kerja saya untuk demo dan meminta belas kasihan dari perusahaan atas penderitaan hidup kita. Ini sama nih seperti ini ya. Jadi situasi ekonomi nggak jelas, itu habis kita pasca krisis moneter, sama seperti yang saat ini terjadi tahun 2021 ini ya, kita lagi pandemi dan situasi ekonomi juga nggak bagus. Nah, banyak dari kita ya sebagai karyawan yang rusak total seperti saya dulu ya, saya memprovokasi teman-teman yang lain supaya demo pada perusahaan untuk minta belas kasihan dan kalau bisa naikin gaji kita karena kita sudah terpuruk saat ini ya. Nah, teman-teman semua, saya berhasil memprovokasi semua orang dan akhirnya semua orang nggak mau bekerja. Semua orang panas dan semua orang tuh gundah gulana dan semua orang mau melancarkan aksi demo besar-besaran di kantor saya. Lalu teman-teman, ada satu rekan kerja saya yang saya ceritakan juga hal yang sama ya. Bro, bayangin kalau bensin naik signifikan. Bensin itu naik waktu itu lebih dari 200% teman-teman semua. Warteg naik nggak? Naik.
Angkot naik gak? Naik, ya kan? Semua biaya hidup naik gak? Gaji kita naik gak? Gaji kita nggak naik loh. Sama seperti pandemi saat ini, teman-teman semua. Di saat semua perusahaan lagi morat-marit untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya dia. Tapi sebagai karyawan, kita tidak mau tahu dengan perusahaan, kita juga minta naik gaji dan lain-lain, teman-teman semua. Nah, teman-teman, saya lalu bilang sama orang rekan kerja saya ini, dan kata-kata dia hanya satu kalimat, dan itu membuat saya terdiam, terbungkam. Sampai saat ini, saya baru sadar kenapa saya dulu gagal, teman-teman semua. Dia mengatakan apa sih? Ya sudahlah, BBM naik, listrik naik, makan warteg naik. Kalau begitu, ayo kita cari uang lebih banyak. Ya, teman-teman semua, pada saat itu benar-benar kalimat itu menohok saya. Pola pikirnya jauh berbeda dengan saya. Pada akhirnya saya mengerti, teman-teman, kenapa saya selalu menjadi orang yang gagal, karena saya fokus pada hal yang salah. Tidak seperti teman saya itu. Seperti itu, teman-teman. Oke, saya ulang berarti ya Pak ya. Berarti kalau orang gagal itu selalu fokus pada hal yang salah. Kayak tadi, selalu cari alasan dan lain-lain ya Pak ya. Betul, betul. Selalu cari alasan kok, itu dia. Kita selalu menyalahkan pandemi, kita selalu menyalahkan pemerintah, kita selalu mencari alasan kenapa kita nggak produktif tahun 2020 dan tahun 2021 ini. Saya mau mengatakan, teman-teman ya, cuma mau mengatakan, apapun kondisi ekonomi suatu negara, apapun kondisi ekonomi Indonesia, itu tidak berpengaruh terhadap kondisi ekonomi kita. Oh, maksudnya apa Pak Rudi? Ya kan? Maksudnya ada teman-teman semua. Pada saat ekonomi lagi bagus pun banyak orang tidak produktif kok. Banyak orang yang tidak berprestasi kok. Ya. Dan teman-teman semua, kalau teman-teman berpikir kalau di saat pandemi ini semua orang tidak produktif, salah besar teman-teman semua. Justru di saat pandemi seperti ini, justru di saat krisis ini, ya banyak orang malah berprestasi. Nah, teman-teman, karena kenapa? Karena dia tidak mencari alasan, karena dia mencari cara bagaimana caranya supaya saya bisa berhasil walaupun situasi ekonomi menghimpit kita. Itu dia. Malah kadang beberapa orang bisa mendapatkan peluang di masa seperti ini ya Pak ya. Sangat. Dan saya terus terang teman-teman semua ya, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan atas pandemi ini. Loh, kenapa Pak Rudi kok bisa berterima kasih kan gitu kan? Karena gara-gara pandemi inilah saya bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya saya belum pernah sempat untuk lakukan sebelum pandemi. Seperti itu. Ya, jadi saya bisa membuat e-course, saya bisa membuat e-learning, saya bisa membuat iklan-iklan di Facebook dan Instagram. Itu karena kenapa? Karena pandemi. Pandemi memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Kalau nggak ada pandemi, kita selalu nyaman dan kita nggak bakal bertumbuh. Betul, setuju. Kayak misalkan contoh sih Pak, kalau teman saya itu dia kayak apa sih, kayak garment gitu ya, garment tekstil, bikin baju dan segala macam. Akhirnya kan nggak bisa jualan juga, aduh lesu nih dan segala macam. Tapi akhirnya mereka berubah arah, bikin masker, kain kan ada ya Pak, istilahnya dia bikin masker kain. Nah istilahnya adalah kita kalau menyalahkan keadaan ya udah kita nggak akan bisa berpikir untuk cari solusi seperti itu ya Pak. Betul kayak gitu. Ya. Jadi salah satu anak didik kita di tempat camp saya ya, remaja, itu mereka sudah saat ini mungkin sudah berumur 25 tahun ya. Namanya itu Adi ya. Adi saat ini dia berusaha juga, dia punya perusahaan namanya Atalon. Teman-teman kalau yang suka olahraga pasti tahu Atalon gitu ya. Jadi saat ini penjualan dia laku besar-besaran. Kenapa? Karena dia tidak menyalahkan pandemi. Justru karena pandemi lah banyak orang punya waktu untuk berolahraga. Betul kan ya? Banyak orang yang sepeda. Nah, itulah kesempatan datang pada dia, dan dia gunakan kesempatan itu dengan baik untuk membuat produk baju olahraganya dan celana olahraganya laku keras di dunia online. Seperti itu. Betul. Oke, ini ada yang komen nih Pak. Saya bacakan coba ya, supaya nggak terlewat ya. Saya cari dulu yang atas. Apakah ada? Oke, sebentar. Oke, sorry. Yang bawah tuh. Ibu Awalo kita, so true. Bisa banyak ikut kelas-kelas yang dulu hanya ada offline. Karena semua sekarang online. Sehingga bisa upgrade ilmu hingga coach dari luar negeri. Iya Pak, betul ya. Betul ya Pak Rudi ya. Betul, jadi itu kita Ibu dengan Ciko adanya ya, Bu Ciko. Oke. Ibu Ciko. Ya, kalau dengan adanya offline kan kita kalau mau coach dari luar negeri kita mesti terbang ke sana, biaya berapa dan lain-lain. Kita nggak mungkin meninggalkan keluarga, anak gitu ya. Tapi kalau dengan adanya online begini ya udah tinggal klik aja depan laptop, ya kan? Kita bisa ikutin semua pelajaran dari luar-luar. Setuju banget.
Oke, kalau teman-teman mau ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan. Nanti kita bacakan pertanyaannya, nanti bisa langsung dari Pak Rudi yang jawab, ya? Ya. Oke, Pak Rudi, lanjut Pak Rudi. Ya. Nah, teman-teman semua, saya selalu mau mengatakan ya, di dunia ini, tadi cerita yang tadi Presiden Megawati menaikkan harga bensin pada saat itu ya. Banyak orang tuh gagal, kenapa? Karena ya menyalahkan situasi ekonomi, menyalahkan pemerintah. Tapi orang-orang yang berhasil nggak pernah bergantung pada situasi ekonomi, nggak pernah menyalahkan pemerintah. Dia akan mencari cara, bagaimana caranya keluar dari himpitan ini, teman-teman semua. Dan di dunia ini, teman-teman, kita akan selalu dihadapkan oleh dua hal dalam mengambil keputusan, yaitu pertama adalah hal yang tidak bisa kita ubah, dan kedua adalah kita fokus pada hal yang bisa kita ubah. Nah, saya mau nanya teman-teman semua, kita bisa berhasil, kita bisa naik karir kita bisa naik gaji kita, karena kita fokus pada apa yang tidak bisa kita rubah, atau karena kita fokus pada apa yang bisa kita ubah. Nah, semua orang, kalau pada saat saya saya tanyakan itu di dalam pelatihan, karyawan bintang, mereka selalu ngomong, ya Pak, harusnya kalau kita mau berhasil Pak, kita mesti fokus pada apa yang bisa kita ubah. Tapi teman-teman, itu teorinya. Pada prakteknya, Anda dan saya kerap kali untuk fokus pada apa yang tidak bisa kita ubah. Teman-teman semua, harga BBM, PLN, sembako, warteg, kebijakan pemerintah, dan lain-lain, itu adalah hal yang tidak bisa kita ubah. Betul kan ya? Nggak bisa kita ubah. Tapi banyak banget orang yang fokus ke sana dan menyalahkan semuanya itu dan membuat pembenaran atas mereka tidak naik gaji, mereka tidak naik karir. Itu dia teman-teman. Ya, karena kalau kita memfokuskan kepada apa yang tidak bisa kita ubah, maka Anda dan saya akan hanya menghasilkan 3 hasil. Yaitu pertama adalah B, E, J. Apa itu B, E, J? B itu adalah blame, E itu adalah excuse, dan ketiga adalah justify. Kita akan menyalahkan orang lain atas situasi hidup kita akan membuat alasan kenapa kita gagal, dan kita akan membuat pembenaran demi pembenaran kenapa kita gagal. Dan kalau kita melakukan blame, excuse, dan justify ini teman-teman, Anda dan saya akan menjadi orang yang gagal atau orang yang turun kelas. Seperti itu. Ya, jadi banyak banget tuh orang-orang yang selalu mengatakan ya, saya terlalu muda Pak untuk berhasil Pak. Ya, saya terlalu tua Pak untuk berhasil Pak. Ya, saya terlalu miskin untuk bisa melakukan hal itu. Saya terlalu kaya untuk bisa melakukan hal itu. Saya terlalu cantik untuk melakukan hal itu. Bahkan ada juga yang bilang, saya terlalu jelek untuk berhasil. Teman-teman semua, please teman-teman, jangan gunakan itu semua untuk membuat kita berhasil atau gagal. Tapi marilah, apapun kondisi ekonomi kita, apapun latar belakang kita, apapun pendidikan kita, Anda dan saya bisa berhasil. Karena masa lalu kita tidak pernah sama dengan masa depan kita. Seperti itu. Setuju Pak, setuju. Kayak contohnya kalau misalkan sudah berumur nih, apalagi kalau udah angkatan saya yang agak ke atas sedikit, angkatan saya pun juga banyak beberapa yang kurang update dengan teknologi nih Pak. Nah kalau misalkan disuruh belajar, aduh udah tua deh, otak udah lemot deh untuk belajar gitu-gituan. Nah kadang-kadang supaya seperti itu tuh Pak yang suka kuat. Jadi alasan-alasan kita nggak meng-upgrade diri, otomatis kita nggak bakal maju, seperti itu ya Pak. Betul, makanya buat teman-teman semua yang merasa umurnya sudah di atas 40 tahun gitu ya, yang merasa diri udah terlalu tua dan lain-lain dalam tanda kutip teman-teman semua, makanya bergaulah dengan anak-anak muda. Kalau kita bergaul dengan mereka, anak-anak muda, kita akan tahu kok, kita akan update teknologi yang ada. Sama seperti saya, Pak. Ya. Teman-teman saya itu, karena teman-teman saya sekarang di kantor di rumah saya, teman-teman semua, dan semua mereka anak-anak muda semua, anak-anak umur belasan tahun sampai umur 20-an tahun awal gitu kan. Dan mereka lebih melek teknologi daripada saya, dan saya bergaul sama mereka. Dan mereka bisa kasih saya jawaban apa yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya. Itu dia teman-teman. Contoh lah seperti kita ya Pak, kita kalau punya anak kecil dulu, kita sudah mungkin mami-mami pada tahu kita, pada saat anak kita kecil dulu kita ngerti nih yang di sekelilingnya kira-kira yang update tuh boomingnya tuh film apa, kartun, atau misalkan mainannya lagi Little Pony kah, lagi Princess lah, kayak Frozen, kita ngerti nih update karena ngikutin perkembangannya mereka. Pada saat anak remaja, anak kita senang sama BTS, kita ngerti tuh yang Korea-Korea, yang BTS seperti itu lah. Betul. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Kurang lebih kayak gitu. Ya, seperti jadi itu. kita harus bergaul dengan anak-anak muda supaya kita bisa update juga zaman sekarang seperti apa. Kita mesti dengan Anton nih Pak bergaulnya. Betul, makanya tadi siang aja ada salah satu tim kita gitu ya, bertanya kepada Anton ya kan, Anton langsung jawab. Seakan-akan Anton tuh tahu semua jawabannya, bagaimana cara memakai teknologi yang gratisan di luar sana di web. Untuk apalah kayak gitu, Anton semua tahu karena Anton tuh sangat suka
research and development gitu ya. Ya, Makanya kita begitu searching saya ya ini, Pak. oh iya, saya sadar kalau saya memang harus banyak belajar dari anak muda. Jadi teman-teman semua, Ya, kalau teman-teman yang merasa sudah tua ya umurnya kayak gitu, bukan berarti kita tahu banyak hal loh. Ya, justru kita nggak tahu apa-apa dibandingkan anak muda zaman ya, sekarang. Mereka lebih benar. tahu banyak daripada kita. Makanya Mereka kita lebih mesti pintar belajar dari dari kita mereka. kan. Betul, kita mesti turunkan Setuju. harga diri kita lah ya. Ya, jangan kita selalu gengsi mengatakan lah. gua sudah tahu, tapi kita harus bilang gua mau tahu lebih banyak walaupun gua sudah tahu. Itu dia teman-teman. Setuju. Ya. Setuju. Oke, ada pertanyaan nih Pak. Ya. Dari Pak Joferi. Pak Rudi, bagaimana cara untuk berani mulai di era baru ini di saat pandemi belum jelas kapan berakhirnya? Intinya bagaimana berani keluar dari zona nyaman di saat kondisi seperti ini? Terus tadi ada komentar dari Pak William juga setuju. Ini William anak kita atau Pak William lain ya? Anak game apa lain tuh? Oke. Ibu Sivia baru join, hai. Oke, Pak Rudi bisa jawab? Ya, yang mana tadi pertanyaan? Bagaimana caranya? Dari Pak Joferi, Pak Rudi gimana cara untuk berani mulai di era baru ini di saat pandemi belum jelas kapan berakhirnya? Intinya bagaimana tuh berani keluar dari zona nyaman di saat kondisi seperti ini, Pak? Betul. Nah, Pak Joferi, ya, yang pasti adalah kalau kita mau berani keluar zona nyaman, tergantung dengan cara kita bertanya. Banyak orang-orang yang belum bisa berhasil, kenapa? Karena cara bertanya salah. Setiap kali mau mulai sesuatu, ya setiap kali kita mau melakukan sesuatu nih, di pekerjaan kita, di karir kita, atau dimanapun kita berada, teman-teman kita bertanya apa? Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau saya nggak berhasil? Itulah membuat kita jadi nggak berani, itulah membuat kita jadi takut dan masuk lagi ke zona nyaman kita. Nah, tapi kalau Anda dan saya bertanya dengan cara yang benar, yaitu bagaimana kalau berhasil? Bagaimana caranya supaya saya bisa berhasil? Nah, itu akan membuat kita berani muncul dan kita akan maju. Nah, teman-teman semua, saya suka banget tuh dengan kata-kata tim saya tadi ya, yang namanya Louis. Louis itu mengutip dari filmnya Mulan ya. Dia bilang apa sih? Tidak mungkin ada keberanian tanpa adanya rasa takut. Jadi kalau kita punya rasa takut itu alami. Jadi jangan khawatir Pak Joferi ya. Yang pasti adalah kalau mau kita berani tergantung dengan cara kita bertanya. Jangan pernah bertanya bagaimana kalau gagal. Marilah kita bertanya bagaimana kalau berhasil, bagaimana caranya supaya saya bisa berhasil. Itu dia Pak Joferi. Setuju. Jadi kalau selalu kita pikirannya negatif terus ya Pak, misalkan aduh aku kalau gagal gimana ya, aduh nanti aku takut ini dan nanti salah lagi apalah, otomatis kita tidak akan melakukan satu one step langkah ke depan, benar ya Pak ya? Pasti. Kalau pikirannya selalu negatif seperti itu terus. Tapi kalau misalkan aku coba begini, coba kalau berhasil, pasti kita akan lebih berani untuk maju lagi ke depan. Gitu. Betul. Itu tipsnya Pak Jo. Terjawab nggak? Silakan kalau ada mau tanya lagi. Ya. Pak Rudi boleh lanjut lagi dulu sambil nunggu nanti kalau ada pertanyaan berikutnya. Fokus pada apa yang tidak bisa kita rubah. Kalau kita fokus pada apa yang tidak bisa kita rubah, hanya akan menghasilkan 3 pilihan jawaban, yaitu B, E, J, atau blame, excuse, justify. Marilah teman-teman semua, kita singkirkan apa yang tidak bisa kita rubah, karena sesungguhnya memang kita nggak bisa rubah. Jadi jangan fokus ke sana, fokuslah kepada apa yang bisa kita ubah. Contohnya apa? Contohnya kayak gini. Setiap kali kita mendapatkan tantangan di kantor, teman-teman semua ya, lalu mungkin perusahaan kita saat ini lagi carut-marut, perusahaan kita lagi kebingungan nih, kenapa omset mungkin drop dan lain-lain. Kalau di tempat kursus itu mungkin murid drop dan lain-lain. Marilah kita coba pikirkan dengan tim kita, dengan atasan kita, apa yang bisa kita rubah dan mana yang tidak bisa kita rubah. Dan kalau teman-teman tuliskan apa yang tidak bisa kita rubah, tolong teman-teman semua singkirkan apa yang tidak bisa kita rubah. Karena itu memang tidak membuat kita menjadi orang berhasil. Tapi coba kita pikirkan, kita fokuskan diri kita kepada apa yang bisa kita rubah. Dijamin teman-teman, kita akan melahirkan sebuah solusi untuk membuat kita omset kita kembali atau bahkan lebih besar daripada sebelum pandemi. Seperti itu teman-teman. Berarti kita harus pilah-pilah ya Pak ya. Mungkin kita list dulu nih. Kita apa tantangan yang kita hadapin. Oh ini kita bisa ubah. Oke. Yang nggak bisa buang. Gitu ya Pak ya. Berarti kita harus pilah-pilah gitu ya Pak. Betul. Dan kita bersama tim kita juga jangan pernah sekali-sekali pikirkan fokuskan pada apa yang tidak bisa kita rubah secara tim teman-teman semua. Jadi kalau kita seperti itu, kita pasti akan ujung-ujungnya akan jadi divisi yang paling payah di dalam perusahaan kita. Oke, itu tipsnya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Belum ada? Ada itu dari ada Wiswan lah gitu.
Oh, oke. Dari Pontianak ya, dari Pontianak nih ya. Pontianak. Ibu Kita Kueswan selalu atau Pak Kueswan? Itu ibu kayaknya. ibu atau bapak ya? Oke, saya bacakan. Kita selalu berada di lingkungan di mana banyak yang lebih memilih hal yang tidak bisa kita ubah. Sedang hanya sedikit yang fokus pada apa yang bisa kita ubah. Gimana cara mengubah mindset orang yang banyak itu, Pak? Bagaimana cara berubah mindset? Ya tentunya dengan cara minta mereka ikutan nonton IG Live ini dong, ya. Tentunya dengan cara bagaimana cara undang Pak Rudi untuk mengadakan webinar di tempat Anda. Bercanda ya teman-teman semua ya. Yang pasti teman-teman semua, bagaimana caranya? Yaitu ya. Karena kenapa sih teman-teman semua kita bergaul dengan orang yang tepat? Kalau bisa kita jangan temani mereka yang fokus pada apa yang tidak bisa dirubah. Nah, sekarang bagaimana kalau itu terkait dengan kerja kita? Bagaimana kalau mereka adalah anggota tim kita? Ya sudah, paling gampang adalah minta orang lain berbicara kepada mereka. Dengan cara apa? Ya dengan cara nonton IG Live seperti ini. Ya, dengan sebanyak-banyaknya tim kita yang nonton IG Live ini, semoga merubah paradigma mereka, merubah mindset mereka, sehingga divisi Anda bisa berjalan lebih daripada sebelum pandemi. Itu loh teman-teman semua. Jadi, apakah ada solusi? Solusinya ada kok, tapi apakah kita mau melakukan atau tidak? Ya. Ya, saya selalu suka banget dengan kata-kata guru saya, Pak James Gui. Pak James Gui selalu mengatakan, solusinya sudah ada kok. Solusinya sudah ada, tapi tergantung kita. Apakah kita mau fokus untuk ke solusi itu, mencari solusi itu atau tidak? Atau kita lebih baik mencari alasan untuk tidak menemukan solusi itu. Itu aja, teman-teman semua. Betul. Gitu ya. ya. Jadi sekali lagi, sebarkan acara IG Live ini yang kita adakan setiap hari Kamis, ya. Itu kepada banyak orang, kepada semua anggota tim kita, kepada teman-teman kita, biar kita mindsetnya benar, sehingga kalau kita mindset kita benar, masa depan kita pun ikut berubah. Seperti itu. Oke, sayangnya kita adain malam ya Pak. Coba kalau kita adain pagi, mungkin di waktu jam kerja bisa morning briefing Pak. Nonton bareng ya, sama boleh, bareng gitu. timnya. Betul. Tapi apapun itu ya itu alasan lah. Alasan. Jadi kalau bisa teman-teman semua mau pagi, mau malam, mau siang, sesungguhnya kita bisa pakai untuk produktif ya, seperti itu. Ya. Sebenarnya sih intinya dari kita sendiri sih Pak. Kalau memang kita pengen hidup kita berubah, kehidupan kita berubah, otomatis kita harus mau belajar dari orang lain sih. Gitu ya Pak? Betul. Oke. Back to laptop kita. Ya. Jadi teman. Kalau kita fokus pada apa? Maksudnya adalah banyak orang tuh kayak gini. Banyak orang ya. Banyak orang tuh menunggu untuk besar untuk mulai. Ya sesungguhnya teman-teman semua kita mesti mulai dulu untuk jadi besar. Jadi teman-teman semua, please teman-teman semua. Jadi kayak contohnya IG Live ini, saya dan kita ya sebagai bertiga ini kita nggak peduli apakah ada yang nonton atau tidak, apakah ada yang bertanya atau tidak. Kita tetap menebar kebaikan. Karena kalau kita tidak memulai IG Live ini, kita tidak mungkin besar. Jadi teman-teman jangan pernah menunggu besar untuk memulai sesuatu, tapi kita mesti mulai untuk jadi besar. Seperti itu. Keren kata-katanya. Dan ini ada Miss Sulasri Pak, katanya minta tolong boleh diulang perkataan Bapak tadi yang kutipan dari Louis Pak, yang mengenai ketakutan. Gitu dia ya. Jadi ini Miss Sulasri ini suka mencatat nih Pak. Suka banget nyatet. Ya? Suka senang sekali baca-baca sama belajar. Jadi teman-teman semua ya, kata-kata Coach Louis ya, karena dia sudah jadi coach dan business partner di Success Academy, teman-teman semua. Jadi Coach Louis tadi mengatakan kepada saya ya, dikutip dalam film Mulan dari Disney, teman-teman semua, tidak mungkin ada keberanian tanpa ada rasa takut. Ya, jadi kalau kita ada rasa takut itu berarti masih alami, masih natural, teman-teman, masih lumrah kayak gitu ya. Jadi kalau sekali lagi ya, jadi tidak mungkin ada keberanian tanpa ada rasa takut. Itu aja teman-teman semua. Ya. Oke, terjawab ya, Miss. Oke, kalau kita fokus terhadap apa yang bisa kita ubah, kita akan mendapatkan solusi sepertinya gitu ya, yang akan mengantarkan kita tuh menjadi orang yang berhasil tentunya. Nah, seperti yang Pak Rudi tadi katakan, orang yang gagal itu selalu berfokus kepada alasan. Mau apapun alasan aja terus seperti itu. Sedangkan orang yang sukses selalu berfokus kepada cari cara dan cari solusi. Betul ya Pak? Betul. Regardless ya dari situasi ekonomi, dari pandemi ini, saya nggak peduli kok dengan pandemi, dengan situasi ekonomi. Negara boleh gonjang-ganjing teman-teman semua. Tapi negara gonjang-ganjing kalau kita cari alasan, kita jadi orang gagal pasti. Tapi kalau kita negara gonjang-ganjing, tapi kita cari cara, kita pasti akan jadi orang berhasil. Contohnya teman-teman semua, krisis itu tidak selamanya
jelek teman-teman semua. Pada saat 98 ya, krisis moneter tahun 98. Pada saat itu dolar dari 2.500 jadi 16.000. Pertanyaannya adalah banyak usaha yang bangkrut kan? Banyak perusahaan yang bangkrut. Contohnya Pak Ciputra itu pada saat itu bangkrut habis-habisan pada saat krisis moneter. Tapi apakah ada yang kaya gara-gara krisis moneter itu? Banyak teman-teman semua, banyak yang kaya ya, terutama mereka yang ekspor, yang main hasil bumi, yang main udang, yang main sepatu, yang mereka ekspor ke luar negeri. Mereka teman-teman semua, pengeluaran mereka adalah rupiah, penghasilan mereka dolar, teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, jadi nggak selalu bilang krisis itu jelek Pak. Enggak teman-teman semua, krisis itu jelek kalau kita bikin alasan. Krisis itu bagus kalau kita cari cara. Itu aja yang saya tahu. Kayak gitu. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kita tunggu ada pertanyaan nggak? Boleh. Seru nih ya. Tampilan IG-nya buat saya masih enakan yang lalu ya. Iya nih. Komennya agak susah. Iya, agak Betul. susah. Komennya hilang-hilang terus kalau kita geser dikit. Oke. Ada yang mau bertanya teman-teman? Mumpung nih. Kita masih banyak ada waktu lah. Seputar kenapa kok kita selalu selalu gagal, kita seputar itu topiknya. Ya. Mungkin bukan gagal tapi coba di masa pandemi itu apa ya namanya ya, kita yang kemarin-kemarin kita selalu di zona nyaman ya kan, tahu-tahu kena pandemi seperti ini, istilahnya kadang-kadang kita harus cari solusi yang orang bilang adalah kita harus waduh rubah arah nih, harusnya yang tadinya begini kita udah nggak bisa begini lagi, seperti itu solusinya. Ya itu itu yang jadi ya, sukses atau banting setir. Ya. Betul. Oke. Nggak ada yang bertanya nih, sepi pertanyaan nih. Iya, minggu lalu banyak banget pertanyaan ya. Iya, ayo teman-teman semua, kalau mau pertanyaan. nanya sekarang gitu kan. Lagi ada kesempatan nih teman-teman semua. Kalau misalkan mau nanya ada yang di luar topik gimana Pak? Boleh apapun itu. Pokoknya apa? Katanya boleh. Anda meminta kami memutar. Ini Sonora nih ya. Ketahuan Radio umurnya itu, berapa Pak. tuh? Ya. Radio Sonora itu AMKM ya. Yang tahu teman-teman yang tahu AMKM berarti teman-teman umurnya sudah tua. Ini yang ikut campur aduk nih Pak. Oh, itu orangnya. Oke, nggak ada yang bertanya. Mau di closing? Cukup nih. Atau mungkin Anton? Ya, kenapa? Mungkin Anton mau bertanya, Anton? Apa pertanyaannya dan lain-lain? Ya. Sebentar. Saya tadi dapat pertanyaan tapi saya lupa tadi. Suaranya agak Tes. Oh, nge-lag kenapa ini? Rada nge-lag ya, sebentar. nge-freeze Anton. Iya. Mungkin teman-teman kalau ada misalkan ada masalah dengan timnya ya, boleh aja ini kalau misalkan ada info tentang live kami, disebar aja ke timnya supaya suruh dengerin. Betul. Kadang-kadang sebagai atasan itu susah banget untuk ngomong dengan timnya sendiri ya, seperti kayak kita orang tua. Kalau kita orang tua ngomong sama anak kita aja susahnya, mereka nggak mau denger. Seperti itu sih. Oke, ada pertanyaan Anton? Sebentar. Nanti coba kita ulang ya. Jadi kita kalau pengen lebih maju hidup kita, berarti kita harus lihat pada dua hal. Harus ngelis nih istilahnya. Apa yang bisa kita ubah dan apa yang tidak bisa kita ubah. Kita harus pilah-pilah seperti itu. Mungkin ada yang tadi ketinggalan IG live-nya. Oke, Pak Jo Ferry nanya lagi nih. Nggak apa-apa ya. Pak Jo mau nanya silakan banyak-banyak. Kalau kita sudah pernah mencoba usaha tapi gagal, tapi menjadi trauma Pak, bagaimana ya Pak menumbuhkan semangat lagi biar trauma nggak kepikiran terus? Ya, Pak Jo Ferry coba tolong follow
IG-nya Success Academy ya. Di situ itu kita memberikan tips dan trik bagaimana cara bisa punya pola-pola keberhasilan untuk berusaha dan lain-lain. Di situ banyak banget tuh, banyak video dan banyak tips dan triknya bagaimana caranya kita bisa mulai usaha dan lain-lain ya teman-teman semua ya. Jadi yang pasti adalah trauma itu adalah karena kita teman-teman semua. Jadi jangan jadikan pengalaman masa lalu sebagai patokan untuk masa depan kita. Jadi kita mesti, kalau istilahnya itu NLP atau Neuro Linguistic Programming, itu kita mesti cancel, go away. Setiap kali kita ada muncul rasa trauma, setiap kali kita berpikiran negatif, kita mesti cancel, go away. Teman-teman semua, saya cuma mengatakan ada dua, setiap kali kita, selalu ya teman-teman semua, pada saat kita lagi sendirian, pada saat kita lagi mau ngapa-ngapain, itu selalu pasti ada dua suara, ya. Dan ada suara segera hitam dan segera putih. Segera putih adalah suara-suara yang dari Tuhan, ya. Dan segera hitam adalah suara-suara dari setan. Dan setan inginkan kita menjadi orang yang gagal. Dan sedangkan Tuhan inginkan kita jadi orang yang berhasil. Teman-teman semua, ada dua serigala dalam diri kita, serigala hitam dan serigala putih. Serigala mana yang paling kuat? Serigala yang paling sering kita kasih makan. Kalau Pak Joveri atau teman-teman para sobat bintang sana sering banget memberikan makanan kepada serigala hitam, maka serigala hitam yang akan jadi raja di dalam sanubari kita. Dan itulah mengapa kita gagal terus teman-teman semua, karena setan menguasai kita. Tapi kalau teman-teman ya mau berhasil apapun, ya mau berhasil di karir, mau berhasil di usaha, teman-teman mesti kasih banyak makan kepada serigala putih, ya, supaya mereka jadi raja di dalam sanubari kita, sehingga Tuhan berkuasa atas diri kita dan kita pasti jadi orang yang berhasil. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya memberikan makanan kepada serigala hitam dan kepada serigala putih, yang lebih banyak kepada serigala putih? Teman-teman semua, setiap kali kita berpikiran negatif, kita ngapain? Kita langsung cancel, go away. Kalau kita selalu berpikiran negatif dan kita mengiyakan pikiran negatif itu, maka kita memberikan lebih banyak makanan kepada serigala hitam. Dan guess what? Kita nggak akan pernah jadi orang berhasil. Tapi kalau kita setiap kali ada pikiran negatif nih, kita membuat alasan, kita merasa diri kita benar, kita juga menyalahkan orang lain, menyalahkan pandemi, menyalahkan perusahaan, kita langsung cancel, go away, dan kita nggak terima kata-kata itu, maka dijamin kita memberikan makanan kepada serigala putih dan kita akan jadi orang berhasil. Sama seperti tadi Pak Joveri, ya. Kalau Pak Joveri selalu bertanya bagaimana kalau gagal, itu kita sedang memberikan makanan kepada serigala hitam. Kalau kita mau berhasil, berikan makanan lebih banyak kepada serigala putih dengan cara bagaimana kalau berhasil. Itu akan membuat diri kita semangat dan membuat diri kita akan termotivasi untuk mengejar apa yang kita cita-citakan. Seperti itu Pak Joveri. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Prislan. Ini maksudnya saya kurang paham, Bu. Boleh nanti diketik ulang ya pertanyaannya. Anak zaman apakah saja yang fokus pada hal yang salah? Saya kurang mudeng nih Pak. Pak Rudi nangkep nggak? Ya, maksudnya adalah kan kemarin kita bahas tentang anak milenial dan anak yang generasi X, Y, dan Z gitu kan ya. Oke. Yang mungkin Pak Ibu Prislan tanya adalah anak generasi mana nih yang fokus pada hal yang salah? Ini tidak memandang generasi ya Bu Prislan ya. Okay. Semua orang tuh pasti bisa fokus pada hal yang salah. Bisa dari orang generasi yang X, Y, dan Z. Makanya ya kita perhatikan ya, generasi X ada yang berhasil nggak? Ada. Yang gagal lebih banyak. Generasi yang berhasil nggak? Ada. Ya, yang gagal lebih banyak. Generasi Z ada yang berhasil nggak? Ada. Yang gagal lebih banyak. Nah, orang-orang yang berhasil karena dia fokus pada apa yang dia bisa ubah. Orang-orang yang gagal, kenapa? Karena dia fokus pada apa yang dia tidak bisa ubah. That's it, teman-teman semua. Tidak memandang generasi. Kayak gitu, ya. Dan semua itu tergantung dari dengan siapa kita bergaul. Makanya sebisa mungkin setiap minggu, setiap hari Kamis nonton IG Live ini, teman-teman semua. Ya, saya mau tanya kepada teman-teman semua, siapa yang setiap kali nonton IG Live dari kita, teman-teman akan terpompa semangatnya dan entah mengapa besok kita akan menjadi lebih semangat. Pasti kayak gitu kan? Teman-teman, saya mengatakan ya, kenapa sih kita mesti pergi ke masjid seminggu sekali? Kenapa kita mesti pergi ke gereja seminggu sekali? Kenapa kita mesti pergi ke vihara seminggu sekali? Padahal apa yang kata pemuka agama itu selalu sama, yaitu membuat kita terhindar dari dosa dan mendekati kebaikan. Setuju kan Bapak Ibu semua ya? Tapi kenapa kita mesti pergi ke sana setiap seminggu sekali? Supaya kita bisa bertemu dengan komunitas yang tepat dan supaya kita bisa punya mentor yang positif untuk membuat kita berada di jalan yang benar. That's it, teman-teman semua. Ya, saya bisa seperti ini bukan karena saya hebat, tapi karena saya dikelilingi oleh orang-orang hebat yang selalu membuat saya jadi orang hebat. Seperti itu, teman-teman. Simple. Tapi hidup itu simple kok, teman-teman semua. Tapi kita lah yang suka mempersulit keadaan ini. Dengan mindset kita, dengan pola pikir kita.
Oke. Terjawab, Pak? Oke. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi, Pak. Gimana caranya bisa move on dan move up dari masa lalu, Pak? Karena saya punya masa lalu yang buruk dengan atasan saya. Punya ide ya. Nah, teman-teman semua, sebetulnya sih aksi reaksi ya. Saya selalu mengatakan kepada tim saya itu tentang aksi reaksi ya. Teman-teman semua, saya punya banyak pengalaman buruk kok. Dan waktu itu saya kerja, saya punya atasan, saya punya rekan kerja, saya punya partner yang begitu ngeselin banget, pain in the ass banget gitu ya. Dan saya kadang-kadang saya sempat sakit hati kalau setiap kali membayangkan kata-kata mereka gitu teman-teman semua. Tapi waktu itu salah satu mentor saya, dia bilang kepada saya, dia bilang kayak gini, aksi tidak sama dengan reaksi. Maksudnya apa sih? Kita coba ya, kita pakai 3 istilah teman-teman semua. Yang pertama adalah kita akan kita akan mengadakan percobaan nih. Pertama, kita akan mengadakan percobaan pada kentang, telur, dan kopi. Maksudnya apa Pak Rudi? Apa perbedaannya? Kita sama-sama kasih dia cobaan, atau kita kasih dia masalah, atau kita kasih air panas. Apa yang bakal terjadi? Kentang, teman-teman semua, kentang itu keras sebelum dikasih masalah atau dikasih air panas. Betul kan ya? Mereka keras banget, orangnya keras banget. Tapi begitu kena masalah, mereka jadi orang yang lembek banget. Betul kan ya teman-teman semua? Banyak orang kayak gitu. Dulunya dia keras, dia termotivasi. Begitu kena masalah, dia langsung hancur lebur seperti itu, teman-teman semua. Ya. Lalu kedua, telur. Telur tadinya lunak. Tapi begitu kena masalah, dia langsung jadi keras. Langsung keras kepala, langsung keras hati. Banyak orang tuh kayak gitu. Yang tadinya lunak, begitu kena masalah, kena air panas, dia langsung mengkeraskan diri dia. Betul ya teman-teman semua ya? Tapi kalau kita lihat objek ketiga, yaitu kopi. Kopi, sebelum kena air panas, sebelum kena masalah, dia tuh sangat wangi sekali. Tapi begitu kena air panas, begitu kena masalah, dia lebih wangi daripada sebelum kena air panas. Teman-teman semua, saya cuma mengatakan teman semua, aksi tidak sama reaksi. Apapun yang mereka lakukan, itu bukanlah cerminan diri kita. Ya, sekali lagi teman-teman semua, apapun yang mereka katakan dan apapun yang mereka lakukan pada diri kita, itu bukanlah cerminan dari masa depan kita. Kita bisa lebih baik pada itu semua. Teman-teman saya mengatakan, kalau kita bisa balas dendamlah kepada mereka. Bagaimana cara balas dendam? Nggak perlu doakan kepada Tuhan supaya Tuhan membalas dosa-dosa dia kepada kita. Tidak perlu teman-teman, doakan lagi baik kepada dia. Tapi balas dendam terindah adalah dengan membuktikan kalau kita bisa lebih baik daripada dia. Itu adalah balas dendam terindah yang bisa kita lakukan kepada mereka yang telah jahat sama kita. Setuju, Pak. Setuju. Kayak gitu. Oke. Saya terlalu cepat gak ngomongnya ya? Saya kalau termotivasi itu terlalu berapi-api. Cepat. Oh ya, berapi-api ya. Mantap, Pak, katanya. Siapa yang ngomong mantap? Yang tadi nanya, Pak. Oh gitu ya. Oke. Raisa Saka, Ibu ini juga setia banget ikut live kita ya, Pak Raisa Saka. Banget. Raisa Saka nih, ya. Oke. Ada tambahan? Ada pertanyaan lagi? Ayo dong teman-teman semua, ayo, waktu masih ada nih. Ayo. Iya, Pak Rudi lagi? itu harus dipancing. Oh, keren Pak Rudi dari Medol. Oh. Medol siapa ya, Pak? Ini teman saya backpacker nih ya. Saya pernah sering banget pergi keliling Indonesia sama ini ya. Wah, keren banget nih. Imelda namanya. Dulu dia kerja di Garuda. Ilustrasinya jelas banget. Masih di Garuda nggak? Imelda. Ilustrasinya jelas banget katanya. Thank you Imelda. Waduh. Kapan kita jalan-jalan lagi? Iya sih. Mungkin lain kali live dengan dia untuk yang traveling tentang indahnya Indonesia, Pak. Boleh. Oke, kalau saya pribadi sih memang sih kadang-kadang kita dengan adanya komunitas, sering sharing dan segala macam, kita tuh kayak rasanya kayak dicas. Nggak tahu teman-teman rasakan yang sama nggak? Kita rasanya dicas, kita bisa up lagi, kita bisa lebih berpikir positif lagi. Nah, kita akan bisa cara untuk ke depan mau gimana, seperti itu. Udah nggak di Garuda kok, ngurusin orang sakit sekarang, banyak yang stres. Betul. Makanya teman-teman semua ya, apapun yang atasan kita pernah lakukan kepada kita, sehingga membuat kita trauma, teman-teman semua, jangan marah sama dia, maafkan, ampuni dia, teman semua. Saya teringat dengan kata-kata Buddha ya. Walaupun saya bukan agama Buddha, tapi saya sangat suka mengambil kutipan dari banyak agama di dunia, teman-teman semua. Jadi salah satunya adalah Buddha pernah mengatakan, menahan kemarahan seperti meminum racun, tapi kita berharap orang lain yang mati. Banyak banget orang-orang itu yang marah terhadap masa lalu dia, terhadap orang yang telah berdosa kepada dia. Tapi teman-teman semua, kita seperti meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Dia nggak bakal mati, teman-teman. Tapi kalau kita menahan kemarahan, menahan dendam kepada orang, kitalah yang mati terlebih dahulu, bukan dia. Jadi teman-teman semua, pesan saya cuma satu kok, ampuni.
dan move on dan move up. Sehingga kalau kita bisa mau move up, kita mesti move on terlebih dahulu dari masa lalu kita. Maafkan mereka yang telah bersalah pada kita. Kayak gitu. Oke, pesannya bagus sekali ya. Oke, Pak Rudi, kita closing aja. Ya, Pesan closing terakhir. Aduh, Ya, padahal closing masih aja. termotivasi nih. Aduh, sayang ya. Nanti jangan lupa teman-teman untuk minggu depan ya. Kita ini hari ini yang part 1 nih. Part 1-nya itu adalah kita fokus kepada hal yang salah. Itu part 1. Nanti part 2 tunggu lagi minggu depan, hari Kamis depan. Bu Raisa Saka, betul Bu Jenny, setiap kali ikut IG Live ini selalu tercas terus gitu. Iya benar. Terus adanya Rovin, saking jelasnya dan kerennya, saya sampai nggak punya pertanyaan, sudah terjawab semua kebingungan saya. Ini ya keren Mbak. Rovin Thank you dulu Rovin. kita anak camp ya. Sekarang sudah kerja ya. Hebat ya, Rovin. Ya, hebat. kerja Sambil kuliah, tidak memberatkan orang tua. Hebat kamu, luar biasa. Iya, keren. Rovin ini juga karena aku suka setia nonton live kita Pak. Betul. Apapun live-nya kita, dia akan nonton itu dia. Iya. Nah, kalau misalkan untuk Bapak Ibu yang kira-kira punya anak usia enggak pandang usia sih sebenarnya kadang-kadang, tapi kita sebagai orang tua pun kita harus tahu kita tuh seperti apa sih karakter kita. Nah, mungkin kita juga bisa mungkin dengan belajar ilmu-ilmu manusia tentang manusia, kita juga bisa mengerti tentang tim kita seperti itu ya Pak ya. Karena ini boleh bagi orang tua boleh ikut juga di webinar kami di tanggal 26 Maret. Itu pukul jam 7 WIB atau 8 WITA. Itu ada webinar tanggal 26 Maret. Judulnya, topiknya adalah 4 sifat dasar anak orang tua wajib tahu supaya komunikasi bisa lebih efektif dan membuat anak lebih berprestasi. Jangan lupa kalau mau tahu boleh ke DM IG Urudikang Academy aja. Nanti boleh tanya infonya bagaimana, seperti apa, seperti itu. Nah, teman-teman semua, para sobat bintang, supaya terus-menerus aduh Pak Rudi, saya kalau nunggu seminggu sekali untuk bertemu dengan Pak Rudi, aduh lama ya, saya udah motivasi, saya sudah turun duluan. Nah, teman-teman semua, saya punya kabar gembira buat Anda semua, para sobat bintang. Kalau teman-teman mau terus dicas ya dengan oleh saya, teman-teman semua bisa ikut kelas saya, namanya kelas karyawan bintang. Itu basicnya adalah kelas berdasarkan e-learning atau e-course. Jadi teman-teman semua itu kayak podcast, lalu ada gambarnya, saya bicara di depan teman-teman semua, dan teman-teman bisa lakukan itu, belajar sambil tiduran, sambil kita relax, sambil kita bekerja, dan lain-lain. Teman-teman bisa belajar kapanpun, dari manapun, dengan ikut kelas karyawan bintang. Ya, bagi teman-teman semua yang ingin dongkrak karir teman-teman dalam waktu 6 bulan atau kurang, kelas karyawan bintang ini mesti teman-teman ambil, gitu dia. Dan harganya sangatlah murah sekali dibandingkan dengan peningkatan gaji yang teman-teman akan dapatkan dan peningkatan karir yang teman-teman akan dapatkan setelah ikut kelas karyawan bintang ini. Ya, bagaimana cara ikut kelasnya? Bagaimana cara Bu Jenny? Oke, nanti kontak aja ya Pak ya ke Rudiang Academy untuk ke Anton boleh, bukan ke tips karyawan bintang, sorry. Tips karyawan bintang, ya. Ke IG-nya tips karyawan bintang, boleh DM aja untuk info bagaimana supaya bisa dapat e-learn yang seperti ini ya kan. Nanti dari Anton nanti dapat informasi dari Anton ya, gitu ya Ton. Betul. Jadi teman-teman semua tolong follow IG-nya Tips Karyawan Bintang. Tips Karyawan teman-teman Bintang mau mendapatkan tips dan trik secara gratis, dan juga ada banyak IG live di sana. Jadi kalau follow IG saya itu, saya jarang cari posting, saya jarang banget story. Tapi kalau teman-teman follow IG-nya Tips Karyawan Bintang, teman-teman akan dapatkan banyak tips untuk menjadi karyawan bintang. Itu dia. Iya. Ini Bapak Honda Colo juga baru join Pak. Oh iya, biasanya selalu ya. Ikut kan? Selalu ikut dong Pak Honda Solo nih. Ya, menjual mobil Honda di Solo. Pak Freddy juga, thank you Pak Freddy udah mau gabung ya. Pak Freddy ini orang teman-teman Sampurna banyak nih. yang setia ya. Oh, Agro. Oke Pak Rudi, pesan terakhir Pak. Ya, jadi pesan saya adalah
totalnya teman-teman semua ada 6 alasan kenapa banyak karyawan tidak dipromosikan dan tidak naik gaji secara signifikan. Kita bahas malam ini ada alasan nomor 1, yaitu adalah fokus pada hal yang salah. Fokus pada hal yang salah maksudnya apa? Fokus pada apa yang tidak bisa kita rubah. Sekali lagi teman-teman semua, saya cuma mengajak teman-teman semua untuk tidak lagi menyalahkan pandemi, tidak lagi menyalahkan pemerintah, tidak lagi menyalahkan apapun dalam hidup kita, kenapa kita gagal teman-teman semua. Tapi marilah kita mencari cara bagaimana caranya kita bisa berhasil, bagaimana cara kita bisa lebih baik. Saya sendiri, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena telah adanya pandemi ini. Karena dengan adanya pandemi ini, tadi awal 3 bulan pertama, saya salahkan Tuhan teman-teman. Saya salahkan negara ini. Saya salahkan pandemi ini teman-teman. Dan saya merasa, kok banyak job training saya, banyak banget di cancel atau di pending gara-gara pandemi ini. 3 bulan pertama, saya tidak bisa menerima keadaan ini teman-teman semua. Tapi setelahnya, begitu saya bisa terima keadaan ini dengan baik, saya bisa berdamai dengan pandemi ini teman-teman, saya bisa memikirkan hal-hal yang belum pernah saya pikirkan, hal-hal yang belum pernah saya lakukan sebelum pandemi. Dan saya merasa saya jadi lebih baik dengan adanya pandemi ini. Karena kenapa? Karena kita bisa belajar hal-hal baru yang kita bisa pelajari. Teman-teman semua, saya cuma mengatakan ya, kalau kita selalu melakukan apa yang bisa kita lakukan, Anda dan saya akan selalu mendapatkan apa yang biasa kita dapatkan. Untuk mendapatkan apa yang belum pernah kita dapatkan, Anda dan saya harus melakukan apa yang belum pernah kita lakukan. Rudian. Oke. Pokoknya intinya ya dari live ini kita harus selalu fokus pada hal yang bisa diubah gitu ya, Pak ya. Supaya kita nggak stuck di satu masalah doang, jadi kita bisa semakin berkembang nanti. Betul. Oke, thank you banget Pak Rudi atas sharingnya malam ini. Dan juga jangan lupa ya, Kamis depan kita ada IG Live lagi ya. Dengan IG Live minggu depan itu topiknya alasan yang kedua. Apa itu Pak? Boleh dibocorkan alasan yang kedua? Yang kedua itu adalah, saya lupa. Yang kedua adalah apa ya? Itu saya lupa tuh. Jadi kedua adalah tidak menghabiskan jatah sial. Ya. Jadi teman-teman semua, nanti kita besok bukan tidak menghabiskan jatah sial. Sorry. Kalau nggak salah. Maksudnya apa? Menggunakan 2 buah kekuatan. Sorry ya teman-teman semua ya. Tiba-tiba ditanya Anton, tiba-tiba saya gugup ya. Topik kedua adalah kita tidak menggunakan 2 buah kekuatan kita, 2 pilar untuk menjadi orang yang berhasil. Dan kita minggu depan kita ngebahas secara tuntas, setajam mulut netizen ya, untuk 2 hal ini, yaitu 2 pilar kenapa kita bisa menjadi karyawan yang berhasil. Itu dia. Oke, dari Pak Honda Solo mengucapkan sukses selalu semuanya. Sukses juga ya Pak. Oke, Ibu Poesan juga terima kasih atas motivasi Pak Rudi dan timnya sehingga saya banyak mendapatkan tips dan trik. Sama-sama Bu, ini kita juga sama-sama kita kayak mengulang lagi, kita refresh lagi. Ini otomatis untuk ngecas untuk diri kita juga kok, sama-sama. Yang hebat ya, dari Ibu Poesan adalah Bu Poesan sudah mengikuti training kita selama 3 hari 2 malam, betul ya? Waktu itu di Pontianak atau di mana tuh ya tempatnya? Singkawang ya, di Singkawang waktu itu ya. Tapi Bu Poesan itu sama sekali sudah tahu apa yang kita bicarakan, tapi Bu Poesan selalu mengatakan saya mau tahu lebih banyak walaupun saya sudah tahu. Itulah mengapa orang-orang itu bisa berhasil. Karena kenapa? Karena dia selalu mau tahu lebih banyak. Banyak banget orang di luar sana yang selalu mengatakan gue udah tahu ya. Dan itulah mengapa dia nggak pernah bisa naik kelas lagi teman-teman. Karena dia selalu mengatakan gue sudah tahu. Tapi bagi orang-orang yang mau tahu lebih banyak walaupun mereka sudah tahu, dia akan terbang ke atas ke tempat yang lebih tinggi lagi. Ini Sekolah Bina Mulia Pontianak juga. Terima kasih atas motivasinya. Sukses buat Rudi Ang Academy, Pak. Ya. Buat Rudi Ang. Thank you. Oke. Thank you juga malam ini buat teman-teman yang selalu setia ya kan menanti live-nya kita ya kan, nanti kita sharing bareng. Mungkin kalau ada topik yang bahasan yang ingin dibahas boleh DM ke Tips Karyawan Bintang. Barangkali nanti suatu saat topiknya akan diangkat. Ya. Betul. Oke. Selamat malam semuanya. Thank you Pak Rudi, Anton. Malam. Bye-bye. Ya. Jangan lupa minggu depan.